Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indi rahmatan duni bi rahmatika amin siwak. Di video kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza utawi iki iku ana fasal suwiji. Surutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate kawilang cukupe istinja nganggo watu. Sama niatun iku ana 8. Ayakuna ay al awalu utawi sing pertama iku ayakuna arep yento ana apa istinja bisalah sati ahjarin iku tetep kelawan telu pira-pira watu wa ayung kialan iku yento iso bedol apa hajar al mahala ing panggonan wa ala yajifalan iku yento ora garing an najisu apa najis wala yantakilalan ora pindah opo najis wala yatro alan ora anyar teko alaihi ing antase najis akharu opo najis sing liya wala yujawizalan ora nglewati opo najis sofhatahu ing sofhae mustanji wa hasafatahu lan hasafai mustanji wala yusibalan ora mekenani hu ing najis maun opo banyu wa antakuna lan iku yento ana apa al ahjaru pira-pira watu tahiratan iku suci. Syarat dianggap cukupnya istinja dengan menggunakan batu itu ada 8. Yang pertama ayyakuna bisalah sati ahjarin, yaitu istinja dengan menggunakan 3 batu. Ada keterangan di kitab Kasyifatus Sajjah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani au salasata atrofil ahjari, 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 ujung. Walau hasola al inqa ubiduniha, walau hasola al inqa ubiduniha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bisalasati ahjarin. Walau hasola al inqa ubiduniha, meskipun sudah bisa bersih tanpa dengan 3 batu. Jadi syaratnya itu 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 ujung. Kalau 2 batu sudah bersih ya tetap ditambahi 1 karena hadis Nabi Muhammad SAW wala yastanji bisalah sati ahjarin. Hendaklah kalian beristinja dengan menggunakan 3 batu. Terus ada lanjutannya falau lam yahsul ila bi aksaro minas salasati wajabat azyadatu alaiha. Andaikan ketika kita sudah menggunakan 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 ujung kok belum bisa bersih, terus kita membutuhkan lebih dari 3, maka wajib kita menambahinya sampai bersih. Wa yusannu al itaru in hasola al inqa'u bisaf'in. Ketika kita sudah menambahi lebih dari 3 ya, menambahi terus di batu yang keempat itu sudah bersih, kita sunnah, hukumnya sunnah untuk menambahi sampai ganjil. Jadi menambahi 1 jadi 5. Itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah menambahi ketika sudah bersih di batu keempat atau batu keenam baru bersih atau batu ke-8 baru bersih, kita sunnah menambahi 1 supaya ganjil. Syarat yang nomor 2 wa ayyungkiya al mahala. Hendaknya batu yang digunakan mustanji
orang yang istinja tadi bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Syaratnya apa? Bihaitsu la yabqa ila atharun la yuziluhu illal ma'u au sughurul khazafi. Dikatakan bisa membersihkan tempat itu sekiranya batu tadi bisa sampai menghilangkan ainun najasahnya. Yang tertinggal cuma asar. Yang asarnya tadi bisa hilang hanya dengan air atau sughurul khazaf. Terus syarat yang nomor 3, wa alla yajifa an najisu. Syarat yang nomor 3, najis yang keluar tadi tidak kering. Ya, maksudnya ketika kita posisi mengeluarkan kotoran, ya, tidak menunggu 1 jam kemudian baru istinja, bukan. Kalau itu kan sudah kering. Kalau sudah kering nggak bisa, harus menggunakan air. Jadi selama belum kering kita masih bisa istinja atau bersuci dengan menggunakan batu. Yang nomor 4, wala yantakila. Najis tadi tidak berpindah tempat. Terus yang nomor 6, wala yatra'u alaihi akhar. Tidak ada najis yang baru. Ya, wala yatra'u alaihi akhar, tidak ada najis yang baru. Terus syarat yang nomor 6, wala yujawiza sofhatahu wa hasafatahu. Najis tersebut tidak melewati sofhahnya mustanji dan hasafahnya mustanji. Sofhah itu apa? Sofhah di sini keterangan di kitab Kasyifatus saja, mayandimu minal alyaini indal qiyam. Anggota atau bagian yang ketika berdiri tertutup atau kumpul. Kalau bahasa Jawanya itu bokong, itu tengah-tengah antara bokong itu. Dubur di situ, di tengah-tengahnya kan ada yang mengapit lah kalau kita berdiri, istilahnya seperti itu adalah sofhah. Kalau hasafah itu kalau kelamin laki-laki ujungnya itu loh, istilahnya kalau bahasa Jawa helm, itu hasafah. Terus wala yusibuhu alma. Syarat yang nomor 7, najis tadi tidak terkena oleh air yang tidak suci mensucikan, meskipun air tersebut suci. Syarat yang terakhir, batu yang dipakai untuk istinja itu kategori batu yang suci, bukan batu yang mustakmal maupun mutanajis. Kalau pakai batu yang mutanajis, batu kan hukumnya suci, mutanajis jadinya terkena najis. Kok digunakan lagi untuk istinja bil hajarnya tidak cukup. Jadi itu adalah syarat yang diterangkan di kitab Safinatun Najah. Ada keterangan tambahan, ini kami ambil dari kitab Kasyifatus saja. Wa'lam anna kullama huwa makisun alal hajari al haqiqi wa huwa ma idza wujidat al quyudu al arba'ah fayusamma hajaron syar'iyan yajuzu al istinja'u bihi. Sebenarnya tidak hanya dengan menggunakan batu saja. Jadi di dalam kitab Kasyifatus saja itu dijelaskan pokoknya perkara yang disamakan dengan batu yang memenuhi 4 syarat. Syaratnya apa saja? 1, harus suci. 2, harus keras atau istilahnya bukan lembek. Terus yang ketiga, bisa bedol najasah, artinya bisa menghilangkan najasah, bisa menghilangkan ainun najasah. Terus yang keempat, tidak perkara yang dimuliakan.
Jadi ketika tidak ada batu, kok semisal ada tanah yang mengeras ya, tanah yang mengeras, yang suci terus keras, bisa menghilangkan najis, terus tidak dimuliakan, itu bisa digunakan sebagai ganti batu. Mungkin kesimpulan dari video ini, syarat-syarat dianggap cukup istinja menggunakan batu. Yang pertama, istinjanya menggunakan 3 batu atau 1 batu yang ujungnya 3. Terus yang kedua, batu yang digunakan oleh mustanji, orang yang istinja tadi, benar-benar bisa menghilangkan mahalun najasa. Paling enggak sampai asarnya, ainun najasahnya sudah hilang, asarnya masih. Kalau asar maklum, batu memang tidak bisa muzil, tidak bisa menghilangkan. Bisanya hanya menghilangkan ainun najasahnya, asarnya masih tertinggal, nggak apa-apa. Kalau asar itu yang bisa menghilangkan ya tadi air. Makanya mak itu istilahnya al-mutahhir al-muzil, alat bersuci yang menghilangkan najis, ainun najasah sama asarnya. Terus yang ketiga, najis tidak kering, najis tidak berpindah, tidak ada najis yang baru ya. Terus yang keempat, tidak melewati pantat ya, tidak melewati pantat dan tidak melewati hasafah atau istilahnya helm ya. Kalau nggak tahu hasafah, tadi sudah saya jelaskan, yang namanya hasafah itu ujungnya kelamin laki-laki itu loh, yang di depan sendiri, itu tidak melewati itu. Kalau melewati ya tidak bisa digunakan atau tidak bisa istinja dengan menggunakan batu. Terus yang nomor 7, tidak ada air yang mengenai najis tersebut, air yang ghairu mutahhirin, yang tidak suci. Terus yang nomor 8, yang terakhir, batu yang digunakan adalah batu yang suci. Mungkin cukup sekian. Walafu minkum, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.